Rombongan jemaah calon haji Indonesia tahun ini akan mulai diterbangkan ke Tanah Suci mulai 2 Mei mendatang. Penerbangan jemaah calon haji 2025 akan terbagi dalam 2 gelombang. Keberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama dengan tujuan bandara di Madinah akan diberangkatkan mulai 2 Mei 2025 dan akhir keberangkatan haji gelombang pertama pada 16 Mei 2025. Sementara keberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua dengan tujuan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi akan diberangkatkan pada 17 Mei 2025 dan akhir keberangkatan gelombang kedua pada 31 Mei 2025. Sementara total kuota jemaah calon haji Indonesia yang diberangkatkan tahun 2025 mencapai 221.000 orang. 203.320 orang merupakan calon haji reguler dan 17.680 orang merupakan calon haji khusus. Jemaah calon haji masuk ke asrama haji dijadwalkan mulai pada Kamis 1 Mei mendatang. Pemerintah Arab Saudi membuat aturan ketat untuk pelaksanaan haji tahun ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan agar tidak ada masyarakat Indonesia yang nekat pergi haji secara tidak resmi atau ilegal. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta umat muslim Indonesia tidak nekat memaksakan diri pergi haji ke Arab Saudi tanpa visa haji atau visa resmi. Hal ini terkait dengan peraturan Arab Saudi yang tahun ini super ketat untuk urusan haji. Para petugas Arab Saudi melakukan pemeriksaan visa di sejumlah titik masuk menuju Masjidil Haram. Selain itu, Menteri Agama meminta masyarakat agar tidak tergiur dengan beragam iming-iming oknum yang menjanjikan bisa berhaji tanpa visa haji. Jadi inilah saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji yang mungkin ada yang menjanjikan kamu bisa haji, lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini, ya, dioper ke sana kemari, pesawat mau pulang itu pun juga nggak ada lagi, kemudian hotel sudah penuh juga semuanya, akhirnya terlantar di sini. Jadi saya menghimbau sekali lagi jamaah haji yang mendapatkan janji-janji manis daripada oknum tertentu seperti tahun lalu beda dengan tahun ini. Sangat super ketat, jadi lebih menghindari kemudaratan yang bisa terjadi. Semua pihak harus mematuhi aturan agar tidak terlantar dan mendapat sanksi berat yang berlaku di Saudi Arabia. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Tenaga Kerja akan menerbitkan syarat penerimaan karyawan oleh perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya banyak menemukan syarat aneh-aneh penerimaan karyawan yang ternyata justru menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Persyaratan pencari kerja yang menurut saya juga janggal ya. Apa misalnya saja itu, Pak? Soal pencari kerja dikasih dengan ketentuan syarat harus good looking, ganteng atau cantik. Itu kan aneh. Kalau Angel yang cantik, kalau kerjanya memang khusus buat make up dan sebagainya, butuh wajah cantik atau ganteng lah. Lalu bagaimana industrial misalnya pabrikan dan sebagainya yang butuh cuman tenaga. Ngapain lu bicara tentang wajah, good looking, gak menarik. Kedua, soal umur. Kadang-kadang kasihan kan, orang dibatasi dengan umur. Akhirnya misalnya dibatasi 20 sampai 35, lalu 36, 37, 38 sampai 60 sekian itu yang bisa kerja. Akhirnya kan putus harapan untuk cari kerja. Timbul lagi kemiskinan, naik lagi angka pengangguran. Dua. Ketiga, soal udah nikah atau belum. Kerja nanya nikah, apa relevansinya? Gitu loh. Nah, keempat juga soal tinggi badan. Kacau kan? Tinggi badan berat badan ya, Pak ya? Tinggi badan berat badan. Kecuali TNI atau polisi karena ada ketentuan. Atau kalau tidak di pramugari pesawat, ya butuh
standar ketinggian. Lalu industrial yang lain yang tidak butuh itu kok dia cantumkan. Belum lagi syaratnya siap dalam tekanan kerjaan. Gila, masa bekerja dalam tekanan? Ini namanya bekerja harus tingkatnya kenyamanan. Kalau tingkatnya tekanan kacau. Siap harus dalam kondisi dalam tertekan. Gila, itu syarat gila tuh menurut saya tuh. Belum lagi maaf nih untuk kawan-kawan perempuan, sampai ukuran BH berapa? Itu apa itu? Itu kan pelecehan menurut saya. Dan itu terjadi. Ada laporan-laporannya ya Pak? Ya bukan itu realita di lapangan seperti itu. Nah makanya kita ingatkan HRD ini kita akan melakukan tindakan hukum. Kita pidanain orang-orang ini. Pemirsa, gelombang 1 jemaah calon haji embarkasi Jakarta telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur sejak pagi tadi. Kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede akan diberangkatkan pada pukul 00.30 Jumat dini hari. Dan berikut laporan rekan Camar Henda dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pemirsa, calon jemaah haji kloter pertama telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan berdasarkan pemantauan kami, memang informasi terakhir yang didapat akan ada 3 kloter hari ini. Dan masing-masing kloter akan ada 300 sampai dengan 400 jemaah. Di kloter pertama, pemirsa, Anda bisa lihat di samping kiri layar televisi Anda. Ini mereka sedang menanti untuk sejumlah tahapan yang akan dilalui untuk diistirahatkan terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede ini. Di antaranya adalah pemeriksaan cek kesehatan, kemudian juga pembagian kartu kamar, bingkisan P3K, pengecekan imigrasi dan juga paspor, serta pembagian living cost senilai Rp750 dan nantinya akan diantarkan ke unit masing-masing sebelum besok akan berangkat menuju ke Madinah dan akan langsung diantarkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang sejauh ini pemantauan kami, mereka ini sudah tiba dari pukul 6 pagi, diantar oleh sanak keluarga, dan pihak dari panitia juga menyebut bahwasanya salah satu yang paling penting adalah berkaitan dengan pemeriksaan dan juga persiapan. Ini begitu luar biasa, di mana seperti diketahui bahwa ada sebanyak 221.000 untuk kuota haji Indonesia di tahun ini, dan beberapa di antaranya ini akan berangkat esok hari atau pukul 12 akan diberangkatkan pada 4 Juni 2025. Dari Jakarta, Camar Henda, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas haji Indonesia daerah kerja bandara telah melakukan berbagai persiapan menyambut kedatangan dari jemaah haji. Diperkirakan sebanyak 17 kloter pertama akan tiba di Tanah Suci pada 2 Mei mendatang. Serangkaian proses koordinasi pun telah dilakukan termasuk dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Otorita Bandara Madinah, dan 8 syarikat untuk menyambut kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Para petugas haji deker bandara akan memberikan layanan di 4 titik. Di antaranya adalah layanan fast track untuk jemaah dari embarkasi Surabaya, Solo, dan Jakarta, serta layanan saat kedatangan di terminal haji. Kemudian berdasarkan data, kloter pertama yang dijadwalkan tiba pada 2 Mei mendatang diantaranya adalah jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede yang akan tiba pada pukul 6.15 waktu Arab Saudi. Kemudian jemaah haji asal embarkasi Lombok pada pukul 7.20 waktu Arab Saudi, dan jemaah haji asal embarkasi Solo yang akan tiba pada pukul 9.40 waktu Arab Saudi. Hari ini telah menyiapkan beberapa petugas yang datang dari Indonesia maupun petugas yang direkrut di Arab Saudi. Kami baru menyelesaikan bimbingan teknis untuk tenaga pendukung Arab Saudi sebanyak sekitar 50 orang yang ditugaskan di bandara, dan yang sudah tiba dari Jakarta kurang lebih ada 90 orang. Insya Allah nanti akan kami lakukan upaya-upaya persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah. Jadi total berapa petugas? Saat ini sudah ada sekitar 140